untuk belajar bagaimana komunikasi big data itu. Ngobrolin tadi beberapa kali Pak Irwan suka mention soal analisis data, big data gitu ya. Apalagi kan Bapak di sini diundang sebagai narasumber as digital enthusiast gitu. Gimana sih Bapak, menurut Bapak ini soal analisis data di kehidupan yang sekarang dan penerapannya dalam ilmu komunikasi? Loh, itu hasil pembacaan big data. Maka pihak perhotelan nih harus mempekerjakan anak-anak komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Betul. Belum lagi kena ini nih yang baru datang nih, Apa itu? Airbnb. Airbnb? Apa itu, Pak? Itu aplikasi yang menawarkan. Belum lagi ketika udah ketipu tadi ya clickbait dibaca, isinya cuman beberapa kata yang enggak penting. Yang nggak penting. Iya kan, betul kan? Terus udah gitu kalian mangkal kan dengan iklan terutama videonya. Nah, Baru buka nggak bisa baca beritanya. Betul. ada iklannya banyak. Iya, Nah, kuotanya habis buat video. Betul nggak? betul Pak. Pods, makin tahu, makin seru. AK UPN Radio, Information and Entertainment Station. AK Pods, makin tahu, makin seru. Halo AK Mania, hari ini luar biasa banget ya. Atmosfernya agak berubah gitu. Tapi kali ini kalau misalnya biasa aja Gwen akan ditemenin sama announcer Pikmi lainnya. Kali ini banget akan ada wajah baru karena Gwen gak akan sendirian. Hari ini ada Irfan. Masa Allah Irfan, halo Van. Halo semuanya. Hari ini kebetulan Halo. ya Eke Mania, fun fact ini baru kenal banget ya Van ya. Tapi harus Baru jadi partner. kenal. Gimana Irfan, apa kabar hari ini? Baik Baik ya. Baik Kak, aman. Luar biasa. Irfan boleh perkenalan diri dulu dong. Dari mana, semester berapa gitu Oke, mungkin? aku Irfan dari UPN UPN Veteran, Jawa Timur? Jakarta bisa Oh, tapi Jawa enggak Timur dong. aja. Enggak, Jawa Timur. Jawa Timur dong. Jadi jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi semester? Semester 3. Oh, ternyata beda sedikit aja ya Van ya. Kakaknya semester berapa? Kalau aku Gwen, semua orang seharusnya udah tahu dong. Ada Gwen di sini dari semester 5 ilmu komunikasi. Oke. Luar biasa hari ini. Aduh, atmosfernya baru banget ya Van ya. Baru Betul. Baru banget. Kalau misalnya setiap podcast itu latar-latarnya biru-biru, kali ini putih terang benderang cerah luar biasa layaknya di surga. Setuju nggak? Setuju sih Kak. Setuju ya Van ya. Setuju. Luar biasa banget. Tapi sudah semangat untuk memulai hari ini ya. Harus semangat. Harus semangat karena hari ini banget gimana bakal ngobrol-ngobrol soal hal yang seru banget ya Van ya. Sangat seru Kak. Betul. Dan kali ini banget juga Gwen dan Irfan gak akan cuman berdua karena sudah ada narasumber yang super duper luar biasa. Siapa itu Kak? Ada dari salah satu dosen ilmu komunikasi digital enthusiast yang luar biasa udah hadir di sini, Irfan. Boleh Siapa? langsung dipanggilin aja mungkin Van. Oke. Langsung saya panggil nih Kak. Langsung aja. Selamat datang Pak Irwan. Selamat datang Bapak Irwan. Halo. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat selalu ya. Sehat. Ya. Gimana udah berapa lama sih Pak di lab ini? Wah, kalau bicara lab udah 2 bulanan ini. Udah 2 di lab bulanan. ini. Terus Udah 2 gimana bulan. Bapak? Dengan laboratorium Rasanya- yang super canggih ini ya Van ya? Mahal-mahal semua barangnya Pak. Betul. Wah, iya dong, Kaget keren aku, dong. Pak. Gimana Bapak? Selama udah hampir 2 bulan di sini, udah ngerasain di atmosfer yang baru, lab yang baru dengan alat-alat yang baru juga seperti apa? Ya, justru saya yang merasakan paling utama adalah kehadiran kalian di sini. Ah. Kalian yang pertama di sini. Waduh, ini dia Eke Ini Madia. dia. Ini dia. Paling baru, paling mencoba hal-hal baru juga Nah. semuanya serba baru ya. Serba baru. Oke, tapi sebelum itu mungkin Eke Mania di sini masih ada yang belum mengenal secara mendalam Pak Irwan ya Irfan ya. Mungkin Bapak Irwan boleh kenalin dulu perihal kesibukannya dan sekarang ngapain aja. Ngapain aja. Ya. Saya sehari-hari sih dosen di ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, terutama mata kuliah yang ada kaitannya dengan digital nih. Oh, Oke. Terus selain dosen, saya juga mendapat kepercayaan sebagai kepala laboratorium integrated digital atau digital terpadu ini. Baru ini. ini baru ya Pak Baru ya? banget, Pak. Baru banget ini di tingkat fakultas ini. Wah, ya berarti sampai ditanggung jawab FISIP ya Bapak ya. Sampai di fakultas, tapi ternyata universitas juga tadi bisa tapi tetap dalam cangkupan fakultas ya Bapak ya. Oke. Ya, bahkan dari luar juga boleh loh. Oh, boleh dari luar ya Boleh. Pak ya? Bahkan kita nanti akan menghadirkan orang-orang dari luar untuk belajar bagaimana komunikasi big data itu. Oke. Luar
Luar biasa. Wah, Tadi big dari tadi data. udah ngobrol soal fasilitas karena ada di laboratorium terpadu. Jadi suka miss ini karena terdistraksi gitu Oh ya, iya. saking canggihnya. Saking canggihnya. Tapi sebelum kita masuk ke fasilitas yang lebih lengkap lagi, mau ngobrolin tadi beberapa kali Pak Irwan suka mention soal analisis data, big data gitu ya. Apalagi kan Bapak di sini diundang sebagai narasumber as digital enthusiast gitu. Gimana sih Bapak, menurut Bapak ini soal analisis data di kehidupan yang sekarang dan penerapannya dalam ilmu komunikasi? Ya, komunikasi itu sangat luar biasa. Ketika komunikasi hadir dalam teknologi itu menjadi lebih luar biasa lagi. Karena teknologi memberikan fasilitas yang lebih terhadap komunikasi sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Contoh sederhana ya, ketika dulu kita memahami perilaku masyarakat itu membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Saat ini dengan menggunakan media sosial, analisis komunikasi big data di media sosial, kita bisa tahu banyak hal. Mulai dari perilaku masyarakat, pembicaraannya, siapa yang berbicara, kapan dia berbicara, bagaimana pembicaraan itu. Yang kemudian bisa kita implementasikan pada berbagai bidang keilmuan. Yang akan bisa mensupport misalnya dalam konteks psikologi, tumbuh kembang anak, kesehatan mental. Kita baca banyak kan persoalan-persoalan di big data itu yang dicurhatkan oleh masyarakat. Jadi kita tahu persis nih ada apa nih terkait dengan kesehatan mentalnya Gen Z. Bagaimana Gen Z curhat tentang kesehatan mentalnya. Betul. Sehingga nggak salah nih kita mendengar digital dengan analisis komunikasi big data. Seperti itu ya Bapak ya. Ternyata ilmu komunikasi ternyata seluas itu ya. Luar biasa sekali. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol soal prodi ilmu komunikasi dulu ya Irfan ya. Boleh. Katanya kan kalau misalnya di TikTok ini lagi banyak banget orang yang bilang kalau misalnya lulusan ilmu komunikasi paling banyak yang nganggur. Nah. Karena terlalu multidisiplin, gak spesifik. Ini ilmunya mau dibawa kemana, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Karena literally ngebahas semuanya loh. Ada Iya. komunikasi organisasi. Organisasi. Terus apa lalu lagi, ada, antar pribadi ya. antar pribadi, antar budaya juga ada Pak. Betul, saking multidisiplinnya sampai orang-orang ngerasa kalau misalnya ilmu komunikasi kan semua saingannya ada. Maksudnya dari semua jurusan itu bisa bersaing. Dan anak ilmu komunikasi bisa redup sewaktu-waktu kalau misalnya udah lulus, apalagi gak banyak portofolio, gak banyak ini itu. Tapi ternyata setelah ngobrol soal analisis data, ternyata anak ilmu komunikasi bisa sejos dan seoke itu. Gimana Bapak menanggapi soal hal-hal seperti itu? Kalau misalnya anak ilmu komunikasi gak bakal jadi apa-apa setelah lulus. Nah, itu persoalannya berarti dianya yang tidak memahami komunikasi. Oke. Padahal sesungguhnya komunikasi itu bisa mendapatkan masukan dari berbagai macam keilmuan sehingga menguatkan komunikasi dan hasilnya bisa menguatkan berbagai macam disiplin keilmuan. Sekarang nggak usah jauh-jauh deh. Bidang mana sih yang nggak butuh komunikasi? Cialah. Bisa Rumah aja sakit Pak Irwan butuh. ini. Resto butuh. Iya. Apalagi di era digital. Ketika di era digital banyak bidang-bidang ilmu yang kemudian mengarah kepada profesinya habis dengan digital. Justru komunikasi malah semakin banyak, semakin berkembang. Betul. Semakin menguat. Banyak bidang-bidang kerja baru yang dikuasai oleh komunikasi karena memang keilmuannya. Jadi ketika ada yang nulis menyesal kuliah di komunikasi, itu harusnya dia menyesal tidak paham komunikasi. Itu dia sih. Bukan Itu dia. kuliahnya. Jadi bagaimana dia memahami? Contoh deh sekarang dengan adanya teknologi, ya kita baca bukunya Manuel Castell misalnya tentang Network Society, bahwa sekarang kita tuh sudah saling terhubung. Terhubung itu artinya apa sih? Komunikasi kan? Betul. Komunikasi, benar. Komunikasi lagi deh. Ya. Lagi dan lagi. Lagi. Terus kemudian menggunakan handphone, teknologi handphone, pembicaraan, komunikasi lagi. Betul. Komunikasi. Media sosial, kalian semua curhat di media sosial. Komunikasi. Review produk media sosial tuh ya. Komunikasi lagi. Komunikasi. Dan yang bisa baca, yang bisa paham, orang komunikasi. Itulah sebabnya kalian akan dibayar mahal dengan keilmuan kalian. Betul. Dibutuhkan banyak industri, dibutuhkan banyak orang. Karena kemampuan kalian dalam menjelaskan apa itu sebetulnya yang ada dalam dunia ini. Era digital yang sedemikian disruptif, justru kalian hadir menguak disruptif itu. Membersihkan disruptif itu dengan keilmuan. Maka
kalian paling berharga dong. Betul. Karena kalau misalnya ini nggak mencoba untuk membanding-bandingkan ya, tapi semua orang pasti udah punya skill masing-masing jurusan itu pasti udah punya porsinya. Tapi memang sehusus anak ilmu komunikasi ini adalah sebagai orang-orang yang menginterpretasi ya Bapak ya. Berarti semuanya bisa mengatur secara tools, secara technically, tapi kalau misalnya kita ini bisa yang analisis, ngelakuin hal ini itu ternyata maksudnya seperti ini ya. Jadi tinggal dijelasin aja ke orang-orang. Luar biasa ya ternyata, ajaib juga ilmu komunikasi ini ya Irfan ya. Luar biasa. Masih ngobrolin soal analisis data nih Pak ya. Karena Bapak sebagai digital enthusiast itu tadi mau kita kerucutin lagi. Lebih spesifik ngobrolin soal komunikasi jaringan, komunikasi organisasi. Gimana sih interpretasi atau penerapan dari analisis data ini di komunikasi organisasi itu sendiri? Ya, di komunikasi organisasi diajarkan bagaimana informasi itu bergerak dalam struktur organisasi. Kalau kita melihat struktur organisasi dengan mudahnya kita bisa tahu, wah ini ada GM-nya radio misalnya ya. Terus kemudian strukturnya ke bawah ada siapa aja. Jelas kan aliran informasinya. Betul. Tapi kita juga nggak tahu nih informasi informal yang bergerak di situ, komunikasi formal yang bergerak di situ. Jika dulu membutuhkan effort yang luar biasa dengan menyebarkan kuesioner, Anda kalau ada persoalan berhubungan dengan siapa, koneksinya gimana dan sebagainya. Bayangkan kalau itu perusahaan dengan 10.000 pegawai, capek deh, ya kan? Iya. Tanya satu-satu, nyebar kuesioner. Sekarang mereka semua bermain di media sosial. Oke. Bermain di digital. Bayangkan ketika kita mining datanya, akhirnya kita tahu siapa aktor-aktor yang potensial di situ. Siapa pemimpin-pemimpin informal. Bagaimana mereka menyampaikan informasi organisasi di situ. Bagaimana jaringan itu terbentuk. Akhirnya struktur formal yang sudah dengan mudah kita pahami dan kita ketahui melalui struktur organisasi akan diperkuat dengan informal yang luar biasa yang bisa kita pahami sehingga kita bisa dapat insight. Kita bisa tahu bagaimana menempatkan orang yang tepat di organisasi itu berdasarkan digital activism-nya. Bayangkan. Ngerti sekali Bapak. Karena sebelumnya ya, waktu kalau misalnya boleh cerita-cerita pengalaman sedikit nih Irfan, Pak Irwan. Boleh. Awal-awal itu kan saya sempat diampu sama Bapak waktu di semester 2 di komunikasi digital. Itu ada beberapa hal dan ada beberapa momen di mana Bapak menjelaskan, tapi aduh kok rasanya nggak bisa ngerti ya, terlalu berat untuk diterima. Waduh, penyerapan itu sulit sekali karena awalnya kan mikir kalau misalnya masuk ilmu komunikasi itu karena gampang ya. Ini kelihatannya kayak jurusannya gampang deh. Karena emang udah base-nya bisa ngomong aja. Pokoknya bisa tampil gak tahu malu udah masuk ilmu komunikasi. Waduh, kalau alasannya udah kayak gitu. Tapi alasan kamu kayak gitu gak Irfan? Alasannya sih hampir meper-meper sih. Mepet ya, mirip-mirip lah ya. Tapi ya gimana lagi udah terlanjur masuk. Waduh. Tapi ya gak apa-apa lah, dijalanin aja. Betul, dijalanin akhirnya aja. Ketemu dengan Bapak Irwan ini akhirnya bisa. Nah, itu analisis dia. jaringan ini sangat penting banget Pak buat masa depan Sangat penting dan luar biasa banget. Masih lanjutin soal pengalaman saya tadi, ngobrolin soal komunikasi digital dan susah banget untuk nyerap itu Bapak. Tapi setelah pada akhirnya masuk semester 5 dan ini diampu sama Bapak Catur, ngobrolin soal Not XL, belajar soal teknikalnya. Tadi Bapak ngobrolin soal komunikasi organisasi dan ternyata kalau misalnya dulu harus survei dan satu persatu, tapi ternyata sekarang lebih mudah banget dengan analisis data, dengan Not XL dan lain-lain. Tapi menurut Bapak nih, maksudnya kan kalau misalnya rata-rata anak ilmu komunikasi itu kan base ilmunya adalah humaniora nih Bapak ya. Dan mereka tuh bukan agak-agak ya mungkin ya. Saya juga waktu SMA itu kan IPA ya. Jadi akhirnya masuk ke sini karena ngerasa kalau misalnya aduh kayaknya nggak mampu deh. Jadi agak susah untuk secara technically dan lain sebagainya. Agak sulit untuk ngolah coding dan segala macam. Gimana menurut Bapak soal risauan itu dari anak-anak ilmu komunikasi? Iya. Ya, ini kesalahpahaman dari mahasiswa komunikasi bahwa ketika nanti masuk di komunikasi big data akan berhadapan dengan statistik, berhadapan dengan matematika yang begitu rumit, berhadapan dengan hal-hal yang sangat rigid di teknologi dan sebagainya. Itu salah besar. Sebetulnya justru ketika di komunikasi, makanya saya ada tuh mata kuliah namanya komputasi sosial. Nah, di situ kita memahami bagaimana teknologi itu membantu komunikasi. Justru teknologi itu mempermudah komunikasi.
Oh, mengerti. Jujur ngerti. Jujur ngerti. Kenapa ngerasa jadi cerdas gini ya? Berarti teknologi ini as a tools aja ya Bapak ya? Ya ngapain kita bingung bikin coding. Kan ada saudara-saudara kita yang Dari ada di si- informatika. oh, betul. Iya. Mereka sudah sangat luar biasa menciptakan program untuk kita. Yang bisa kita manfaatkan untuk keilmuan kita. Oke. Aduh, menyenangkan sekali ternyata ya. Gak menyesal masuk ilmu komunikasi. Real gak menyesal. Itu ya luar biasa sekali ternyata ilmu komunikasi. Pokoknya perihal teknikal dan segala macam itu gak perlu dihiraukan ya Bapak ya. Nggak. Udah ada yang mengerjakan itu. Sudah ada bidangnya. Kita hanya memanfaatkan itu sesuai dengan kebutuhan keilmuan. Oke, alright. Sama ini Bapak, mungkin kita agak geser sedikit ya. Ada satu kerisauan baru juga dari beberapa anak ilmu komunikasi. UPN Veteran Jawa Timur ini sendiri kan, kalau misalnya ngobrolin soal prodi ilmu komunikasi, ini dia salah satu hal yang paling di highlight dari ilmu komunikasi dan paling dibanggakan adalah learning by doing. Jadi dia agak dipres sedikit di bagian teori, tapi dia harus aplikasi gitu. Tapi kemudian muncul kerisauan lain ketika lulus kerja itu bakal jadi eksekutor aja. Jadi kemampuan kognitif, kemampuan hal-hal yang pokoknya untuk nyelesain masalah problem solving dan segala macam itu agak kurang gitu. Gimana Bapak, menurut Bapak untuk menanggapi problem itu? Jadi sebetulnya ini jadi bicara kurikulum nih. Iya, aduh, agak kemana-mana ini. Jadi yang luar biasa di ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, kita itu di tahun 2018 kita riset. Kita riset kemudian akhirnya kita tahu persoalan apa sih yang sebetulnya akan dihadapi oleh anak-anak kami mahasiswa komunikasi ketika di dunia kerja. Jangan sampai nanti ketika datangnya teknologi mereka jadi pengangguran. Maka Betul. kita waktu itu dari hasil riset itu kita putuskan wah kita harus geser nih ke komunikasi digital. Artinya kita akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan zaman, dan ketika lulus nanti mahasiswa komunikasi itu sudah klop dengan keilmuannya. Nah itu di sisi kurikulum, redesign kurikulum. Kita melakukan redesign kurikulum pada saat itu. Nah salah satu imbas daripada redesign kurikulum adalah merombak laboratorium yang ada. Ingat gak? Makanya waktu itu Pak Irwan ngerancang lab dari ujung sampai ujung itu semua dalam konteks digital, komunikasi digital yang akan bisa mensupport dari keilmuan yang diberikan di mata kuliah sebagai dasar pijakan dalam kajian dan analisis. Iya. Kita, anak-anak kita sudah punya ilmu prakteknya. Jadi udah diajarin di landasannya Iya. itu Pak. Jadi landasan teorinya sudah kuat ya di perkuliahan di kelas. Kita tambahkan dengan praktek-praktek dari laboratorium. Sekarang nggak usah jauh-jauh deh. Tadi persiapan kita ini mau podcast. Gimana luar biasanya teman-teman. Wadaw. Wah, luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa Pak. Itu keterampilan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Bayangkan ketika kalian nanti lulus, satu aja kemampuan kalian apa? Merancang. Betul. Untuk sistem podcast yang digital, multiplatform. Dengan alat-alat terbaru. Lihat ini alat-alatnya. Luar biasa. Betul. Memiliki alat-alat yang sangat canggih. Suara saya aja jadi merdu di sini. Waduh. Merdu. Merdu banget. Bayangkan. Teknologi itu kalian kuasai. Ilmunya kalian kuasai. Nikmat apa yang kalian dustakan? Waduh, nikmat apa lagi yang didustakan? Berarti bisa disimpulin kalau misalnya learning by doing. Jadi teori itu semuanya harus balance sama apa yang kita lakukan ya Bapak. Ya. Prakteknya juga harus balance semuanya ya. Dan itu sudah disiapkan oleh prodi ilmu komunikasi. Oh, Kalian dikuatkan secara keilmuan, terus kemudian dikuatkan juga dalam praktek-praktek yang ada di laboratorium. Maka lulusan komunikasi UPN Veteran Jawa Timur itu value editnya gede. Digital kuat, ya toh? betul. Terus kemudian pertelevisian kuat, Nah, Radio kuat, perfilman, perfilman juga foto, kuat. periklanan juga. dan semua dalam nuansa komunikasi Betul. digital. Base-nya kembali lagi ya Pak ya. Iya, terbaru. Akhirnya ketika lulus, semua perusahaan akan cari kalian. Karena kalian analisisnya kuat nih. Nah, Prakteknya juga kuat. Dikuatkan lagi dengan komputasi sosialnya. Apa yang menjadi pesaing kalian? Gak ada. Gak nih. ada. nggak ada. Benar. Karena itu sekarang nih yang diciptakan di sini, dibuat di sini adalah laboratorium digital terpadu. Wow. Agar value edit itu tidak hanya dimiliki oleh program studi komunikasi,
tapi juga dimiliki oleh 8 prodi lainnya. Ada administrasi publik, bisnis, linguistik, English for business, HI, pariwisata dan sebagainya. Oke. Dengan tumpuannya apa? Komunikasi big data, teknologi. Komunikasi big data itu kembali lagi ya Pak Kembali ya. lagi. Jadi jangan takut Ekemania ya. Jangan takut untuk masuk ilmu komunikasi. Banyak orang itu kembali lagi kalau misalnya kita mention dari awal lagi ya. Kalau misalnya kita coba flashback lagi dari awal. Tarik dari awal. Betul, tarik lagi dari awal mau masuk ke perkuliahan. Banyak banget ketakutan dan keraguan untuk masuk ke ilmu komunikasi. Karena aduh paling ujung-ujungnya jadi admin lagi. Ujung-ujungnya bakal kerja di bank. Ngerjainnya paling ya gitu-gitu lagi gitu loh. Maksudnya yang kayak duh nggak bakal duar gitu. Tapi ternyata Duar banyak. banget loh. Sekarang gini deh, misalnya kalian masuk di bank. Iya. Oke, kalian misalnya di konteks marketing communication. Jika dulu marketing communication itu dilakukan secara manual, sekarang bisa kalian lakukan dengan analisis komunikasi big data. Dengan digital itu tadi Pak. Iya, bank ini customernya bagaimana, perilaku customernya bagaimana. Maka program-program yang harus dijalankan oleh bank itu seperti apa. Dan yang bisa anak komunikasi nih. anak komunikasi. Teknik komunikasi. Terus Jangan kemudian diganggu. rumah sakit. Ada komunikasi terapeutik yang sekarang dibekali dengan digital. Kita bisa tahu misalnya ada wabah apa, pembicaraannya bagaimana. Kita analisis dengan analisis komunikasi big data. Kita tahu bagaimana akhirnya kita bisa memberikan saran kepada rumah sakit. Mulai dari pelayanannya bagaimana, pelayanan prima yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakatnya seperti apa, hingga pengembangan bisnisnya. Maka lulusan komunikasi UPN Veteran Jawa Timur layak mendapatkan gaji tertinggi. Real. Karena bisa semuanya Bapak. Yes, bisa karena bisa dipakai di semua sektor, semua industri. Dengan pijakan yang jelas. Betul. Komunikasi big data. Ada datanya. Tidak sekedar ngomong. Oke. Ada dasar pijakannya. Betul. Nggak sekedar yapping doang, nggak sekedar omongan, tapi ada based on fact-nya ya Pak ya. Ya, ketika di perusahaan jadi humas. Humasnya gak sekedar humas. Humas digital. Humas dengan digital. big data. Tahu mana ini. Oh ini krisis. Krisis komunikasi apa tuh kalau cloud krisis saja. Karena kita punya data. Akhirnya langkah-langkahnya pasti akan relevan dan tepat sasaran. Waduh itu dia. Tepat sasaran, relevan, bisa dipakai di semua hal, industri dan sektor. Itulah hebatnya ilmu komunikasi ya. Betul. Luar biasa loh ternyata ilmu komunikasi Wah, ini. ngeri. Makanya ketika yang nulis menyesal kuliah di komunikasi, dia tuh menyesal nggak mau belajar komunikasi. Nah, menyesalnya di mana hasilnya Pak? Nggak paham betul apa itu komunikasi. Apalagi komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Ya. Oke. Komunikasi digital big data. Dia sudah siap dengan pijakan-pijakan yang kuat. Oke. Sehingga nggak sekedar menyampaikan sebuah program, tapi sudah based on data. Alright. Oke. Tapi sebagai anak ilmu komunikasi nih Bapak ya, kita kan baru sampai di tahap yang ini sekarang kalau misalnya dengerin Pak Irwan untuk sharing-sharing dan ngobrolin soal analisis big data dan bagaimana keterkaitannya dengan komunikasi organisasi, itu kan baru sampai di tahap tertarik tapi nggak tahu harus ngelakuin apa. Jadi kira-kira menurut Bapak nih, setelah ini apa sih yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu dipelajari? Apa yang perlu dipersiapkan supaya kita nggak cuma sekedar yapping doang anak ilmu komunikasi lulusannya bakal jadi orang oke, tapi sebelum lulus kita udah persiapan, udah matang banget, udah daging banget. Jadi setelah lulus tuh tinggal comot anak ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur nih udah bisa dipakai di berbagai sektor. Gimana menurut Bapak? Ya, jadi makanya di kurikulum kami ada penguatan di sisi teknologi yaitu komputasi sosial. Ketika kalian nanti masuk di situ, kalian akan bisa paham bagaimana memanfaatkan teknologi untuk persoalan-persoalan komunikasi yang ada di industri, yang ada di pemerintahan dan banyak bidang lainnya. Contoh misalnya, kemarin nih ya, saya jadi pembicara untuk persoalan-persoalan yang ada di mall. Oke. Saya maning nih big data nih. Orang ke mall itu ngapain? Dari curhat-curhatnya masyarakat nih. Akhirnya dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata anak-anak Gen Z itu kalau ke mall nggak belanja, tapi ngapain? Jalan-jalan. Yes. Ya bener Pak. Jalan-jalan. Makan. Betul dah. Nonton. Nah. Ya. Terus kalau ke perbelanjaan dipegang nih kainnya, dibuka TikToknya, check outnya tetap di TikTok. Waduh. Betul nggak? Betul, itu betul sekali. Kan itu yang terjadi. Maka mall itu harus mempekerjakan anak komunikasi UPN Veteran Jawa Timur supaya tahu
bagaimana bisnis mall ke depan dari pembacaan komunikasi big data anak-anak komunikasi. Oke. Akhirnya kita bisa tahu. Bahkan perkembangan sekarang ke mall ngapain? Bakar lemak. Gila anak-anak itu. Ya habis makan, bakar lemak, bakar pakai- kalori. Bener-bener pakai jam. Ya, pakai jam. Tapi yang penting bisa Iya. window shopping aja, Iya. cuci mata, Yes. tapi olahraga. Waduh. Olahraganya di mall ya Pak ya? Ya, nah itu pembacaan terbaru loh dari komunikasi big data. Akhirnya kan bisa memberikan insight pada mall, gimana nih mallnya supaya tetap rame, event apa yang harus dijalankan di situ. Oke. Bagaimana tenan itu harus beradaptasi dengan era disruptif dan e-commerce bahkan social commerce saat ini. Supaya mereka enggak habis dengan TikTok. Supaya mereka bisa tetap jaya. Nah, Oke. komunikasi ini kuncinya. Kalian-kalian ini kuncinya. Itu dia ya. Aduh luar biasa sekali loh ternyata ilmu komunikasi. Kalau misalnya dari prodi yang lain mungkin ya. Kembali lagi tidak Kembali membanding-bandingkan, lagi. semua ada porsinya ya. Iya. Cuman kalau anak-anak ilmu komunikasi ini salah satu hal yang spesial adalah bisa memprediksi ya Bapak ya. Ya. Sebelum itu pada akhirnya terjadi dan ini tapi bisa dilihat oh ternyata wave-nya seperti ini. Yes. Jadi bisa kita ngarahkan seperti ini, bikin strategi dan akhirnya ya bisa lah ya untuk pada akhirnya kita eksekusi dan nerapin semua teori yang ada sehingga semuanya luar biasa. Luar biasa Karena banget. biasa. Ada 3 hal nih di komunikasi kan Apa diajarkan. Dengan data ya, based on data. Based on data. Nah, hidup itu penuh dengan kepastian atau ketidakpastian? Ketidakpastian. Ketidakpastian. Maka dengan ilmu komunikasi dan big data, kita bisa redundancy uncertainty, mengurangi ketidakpastian. Mengurangi ketidakpastian. redu. Iya, dengan ilmu, dengan data yang akhirnya kemudian kita bisa explanation. Kita bisa menjelaskan fenomena. Kenapa mall kok jadi sepi? Kenapa kok rumah sakit menjadi sepi? Kenapa kok hotel menjadi sepi? Kenapa kok kalau Anda ke hotel yang Anda lihat kan bukan rating yang dikasihkan oleh persatuan hotel itu, asosiasi hotel. Yap. Tapi kan ratingnya Google Map Review. Betul. Nah, Bintang 5 sekalipun ya, atau mungkin bintang 7 nih. Kalau reviewnya dari teman-teman kalian ada kecoaknya. Iya. nah, Datang ke situ enggak? Enggak. Enggak. Enggak bakal. kalian. Nggak bakal. Semuanya based on review. Ya, betul. based on review. Habis gitu pasti cari TikToknya untuk pengen tahu posisi sabunnya di mana itu. Di mana. Betul enggak? Loh, itu Betul. hasil pembacaan big data. Ah. Maka pihak perhotelan nih harus mempekerjakan anak-anak komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Betul. Supaya bisa tahu bagaimana pengembangan bisnis hotel ke depan. Nah, Belum lagi kena ini nih yang baru datang nih. Apa itu? Airbnb. Airbnb. apa itu Pak? Iya, itu aplikasi yang menawarkan tidak sekedar penginapan, tidak sekedar menginap, tapi sebuah pengalaman yang luar biasa. Oh, Nginap di rumah pohon. deh. Tahu lagi. Itu baru tahu lagi. aku Pak, baru tahu. Habis ini hotel bersih nih. Nggak ada lagi yang datang. Aduh. Gara-gara itu Gara-gara tadi. ada Airbnb. banyak hal. Airbnb. Kalau dulu nih masih FOMO, sekarang sudah JOMO. Jomo, Jomo. apa itu Bapak? Apa itu? Joy. Loh. Kenikmatan itu bisa diperoleh dari mana? Enjoy. Enjoy banget di mana. Nah, itu Airbnb dapat. Dan yang bisa mengurai pesan-pesannya dengan landasan komunikasi big data di lab kita dong. Di Laboratorium Iko Aja UPN Veteran Jawa Timur. Laboratorium apa Irfan? Terpadu ya? Laboratorium digital terpadu. Digital terpadu bersama Bapak Irwan tentunya. Jangan lupa ya Ike Wadia. Aduh, cukup berat sebenarnya ya pembahasan hari ini. Tapi masih tadi ngobrolin soal anak-anak ilmu komunikasi setelah ini. Oh ternyata step by step apa yang harus dilakukan. Ternyata kita harus kuatin dulu kognitif, kita kuatin dulu teori. Setelah itu kita coba untuk merambah lain hal, analisis data. Pokoknya base-nya adalah komunikasi digital. Oke. Satu lagi Bapak mungkin ya. Perihal tantangan. Kira-kira tantangan apa sih yang paling besar? Kan kita suka skeptis ya. Iya, kayak Takut takut gitu. Mau ke depan kayak gimana Betul. takut. Worry gitu, setelah lulus ini akan jadi seperti apa dan kira-kira tantangan apa yang bisa kita prediksi sekarang untuk kita persiapkan? Yes, itu yang ketiga dari yang tadi. Oh, Pertama kan redundancy uncertainty. Ha-ha. Kedua explanation. Dan yang ketiga adalah prediction. Prediksi. Oh iya. Dengan ilmu dasar yang kita peroleh di komunikasi, akhirnya kita bisa memprediksi pekerjaan apa ke depan. Maka kita akan memperkuat bidang itu, keahlian itu. Digital itu luar biasa loh, ngeri loh disruptifnya. Tapi dengan ilmu komunikasi kita bisa mengurai disruptif itu sehingga kita bisa memprediksi. Sekarang nih contoh ya, dengan adanya AI. Apakah terus kemudian content writer akan habis, presenter akan habis? Orang bilang seperti itu. Tapi di komunikasi UPN Veteran Jawa Timur kita punya ilmunya.
Sehingga justru kita itu akan semakin digunakan oleh industri. Karena kita memanfaatkan AI untuk menunjang kita. Bukan kita yang ditunggangi oleh AI. Betul. Bukan kita yang digantikan oleh AI. Betul sekali. Betul. Itu semua berdasarkan apa? Data, big data. Analisis jaringan komunikasi. Analisis komunikasi big data. Oke. Dari situ kita bisa, oh berarti ke depan ini nih yang harus kita perkuat. Oke, berarti jangan lupa ya Eke Wania ya. Ada 3 tahap tadi nih Irfan ya. Yang pertama ada redu apa Pak? Redundancy uncertainty. Redundancy uncertainty. Terus yang kedua? Kedua ada explanation dan yang terakhir adalah prediction ya. Prediksi untuk kedepannya. Ada 3 pilar utama buat anak-anak ilmu komunikasi yang mau tahu setelah ini harus jadi seperti apa dan base-nya data khususnya anak-anak ilmu komunikasi di UPN Veteran Jawa Timur. Jangan khawatir lagi. Betul. Itu sebabnya di awal di kelas komunikasi digital kan saya ajarin nih bagaimana membaca digital activism, membaca bagaimana informasi yang berkembang di masyarakat. Akhirnya setelah itu harapan saya mahasiswa semester awal sudah punya pemikiran yang tepat. Okay. Maka nanti dia akan menguatkan di penjurusan apa, konsentrasi apa nih di komunikasi. Oke. Sehingga nantinya akan selalu relate sampai akhir. Jadi udah ada jalurnya sendiri gitu ya Pak ya? Karena dia sudah punya ilmunya, ada datanya, ada basicnya. Betul sekali. Sehingga paham. Dari situ, wah berarti saya harus milih mata kuliah pilihan ini nih untuk memperkuat. Karena saya ke depan mau jadi apa. Dan itu sudah kami persiapkan di awal perkuliahan dengan komunikasi digital itu. Oke. Sehingga bisa membaca environment digital itu dengan benar. Berarti setelah ini nggak perlu khawatir ya Bapak ya. Mau dalam bentuk konsentrasi apapun, jurnalistik atau perfilman atau mungkin radio. Kan mungkin banyak orang sekarang kayak nggak mau jurnalistik. Padahal sebenarnya passionnya itu. Tapi takut setelah lulus nggak akan jadi apa-apa kalau misalnya cuma sebatas jadi jurnalistik. Dan kalau misalnya kiblatnya masih yang lama gitu Ya, kan. nah ini nih senang saya. Yang lama, tinggalkan yang lama. Itu konvensional. Sekarang jurnalistik sudah dalam cakupan komunikasi big data. Sehingga kita bisa tahu mengejar isu, bagaimana isu itu berkembang. Yap. Maka jurnalistik yang diberikan dengan berdasarkan big data itu akan selalu relate. Betul. Selama ini kan seringkali informasi yang disajikan tidak relate dengan kalian. Sehingga kalian boro-boro mau baca. Oh nggak relate. Betul nggak? Benar. Kadang-kadang Kemudian media bunuh diri lagi. Gimana media bunuh diri? Waduh. Contoh nih ya, kalian sering dapat clickbait gak? Betul. Nah, bunuh diri kan itu. Akhirnya kalian gak mau lagi baca berita kan? Iya, karena ngerasa dibohongin Pak. Betul, dan itu kita baca nih di big data. Anak-anak, waduh bahasanya ngeri deh anak-anak kalau udah komentari. Aduh gak berani ngomong saya. Waduh, tahan. Jangan. Sensor. Disensor bener. Wah bener-bener marah itu. Gen Z, anak-anak muda yang ditipu lagi. Belum lagi ketika udah ketipu tadi ya clickbait dibaca. Isinya cuman beberapa kata yang gak penting. Yang gak penting. Iya kan, betul kan? Betul Pak. Terus udah gitu kalian mangkal kan dengan iklan terutama videonya. Nah. Baru buka gak bisa baca beritanya. Betul. Ada iklannya banyak. Iya, Nah. kuotanya habis buat video. Betul gak? Betul Kalian itu sangat kan betul. generasi yang sangat irit dengan paket data. Ini paket data semuanya harus serba ada. Nah, Betul kan? Betul. Nah, ketika video itu muncul menggerus paket data Anda, benci gak Anda sama media itu? benci. Itulah bunuh diri yang dilakukan oleh media. Dan itu semua diajarkan loh di komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Kembali lagi ya, itu dia Eke Mania. Itu dia. Jadi jangan takut sekarang mau ngikutin passion kamu, mau jadi anak-anak jurnalis atau mau perfilman, fotografi sekalipun. Iya. Kalau misalnya base-nya data dan lebih fleksibel, menyesuaikan dengan zaman saat ini, majunya seperti apa, harus pakai teknis yang seperti apa. Percayalah kalau misalnya akan terus tetap dipakai. Sama seperti radio ya Pak ya. Oh iya, orang kan seringkali bilang nih ya, radio akan mati. Betul, itu dia Pak. Ketika saya jadi kalebnya radio, saya udah bilang dulu, nggak akan mati. Justru kalian akan semakin berkembang. Contohnya hari ini. Hari ini itu dia. Kita sudah lakukan podcast digital yang luar biasa, dengan perangkat yang luar biasa, dengan cara-cara baru. Dengan cara-cara Dan gak cuma baru. sebatas audio aja, sekarang bisa kelihatan nih. Asik. Ada TV besar. Betul, ada TV besar nih. Wah, Wah, itu keren dia. banget Pak, keren banget.
Benar, keren banget. Sekarang segala sesuatunya sudah bergeser. Yang penting bisa adaptasi aja. Bisa fleksibel, pasti akan bisa tetap bertahan sampai sekarang. Ya, itu tadi udah ngobrolin soal hal yang berat ya Irfan ya. Sangat berat. Sangat berat ya. lemas. Aduh, gak lemas dong. Hari ini daging Enggak lah, banget. enggak Setelah ini lah. harus eksekusi lah. Ayo. Kita harus gak cuman berhenti sampai di redu tadi, tapi harus explanation setelah ini ya Irfan Langsung, ya. Kita harus sikat. optimis setelah ini. Sikat. Alright. Nah, ngobrol-ngobrol soal tadi analisis, ada Commerce juga segala macam banyak hal. Sekarang mau ngobrolin soal fasilitas dan laboratorium Yang terpadu. baru. Ya, digital terpadu yang baru ini. Dengan segala kelengkapannya, kira-kira apa sih yang akan ditawarkan Bapak? Apa yang akan dipromise? Apa yang dijanjikan kepada seluruh fakultas khususnya di ilmu komunikasi itu sendiri? Ya, laboratorium ini menjadi pijakan dasar dalam melakukan berbagai macam kajian sesuai dengan disiplin ilmu yang ada di FISIP. Contoh misalnya ketika nanti pariwisata itu akan keluar dengan basic pijakan data yang tepat. Sehingga kita ketika mengeluarkan sebuah program pariwisata itu akan selalu relate dengan konsumennya. Jadi selama ini orang kan hanya jadi travel, tapi travel yang seperti apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Oke. Oke. Baca dong pakai big data. Nah kalau itu lah. dikasih. Aduh itu kembali lagi. Kembali Bisa lagi. semuanya lagi. Ngeri ternyata. kan ya? Ngeri banget. Terus administrasi publik, Aha. kebijakan. Sebelum kebijakan itu dikeluarkan kepada publik, dibaca dulu kebutuhan masyarakat seperti apa. Sehingga ketika kebijakan itu turun, relate dengan masyarakat. Dari mana? Analisis komunikasi big Big data. bisnis, administrasi bisnis. Bisnis apa yang disuka masyarakat? Bisnis apa yang dibenci masyarakat? Sukses karena apa? Gagal karena apa? Bisa dibacakan dari data mining kita. Bisa. Bisa. Nah, kemarin kan diajari ya mining Iya, Instagram. iya, Pak, iya. Mining Instagram di Mining. daerah Rungkut. Nah ya dapat nih ya. Akhirnya kan kita tahu bisnis apa yang berhasil di Rungkut. Bisnis apa yang gagal di Rungkut. Kenapa kok berhasil, kenapa kok gagal, disuka karena apa. Karena kita punya datanya yang tepat tentang bisnis di Instagram. Untuk wilayah Rungkut saja. Untuk wilayah Rungkut. Ngeri gak? Ngeri banget Ngeri ternyata. banget. Komunikasi lagi nih. Lagi dan lagi gitu ya. Tapi ternyata analisis data ini mau ditarik dalam bentuk teori apapun ya, pengaplikasiannya selalu masuk ya Bapak ya. Iya. Administrasi bisnis Betul. masuk, parwis masuk. Ya, semua bidang masuk karena nah ini kuncinya nih. Apa Komunikasi. Ya, komunikasi itu sangat luar biasa. Teknologi sekalipun adalah hasil dialektika komunikasi. Oke. Waduh, gimana itu Bapak maksudnya? Mana ada teknologi simsalabim hadir? Nggak ada. Nggak ada. Harus ada proses dialektika. Belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Berkomunikasi dengan pendahulu-pendahulu kita. Dengan ilmu-ilmu yang sudah mereka peroleh. Dengan teori-teori yang sudah mereka jalani. Sehingga kita tidak perlu lagi mengalami kegagalan seperti yang mereka lakukan. Cukup dengan dialektika komunikasi. Maka kita akan semakin berkembang. Semakin maju. Semakin tepat. Oke. Semakin luar biasa, semakin melejit. Semakin Iya. melesat. Betul, meroket ya. Aduh luar biasa ternyata ya Luar analisis biasa. big data ini ternyata aduh. Sekarang udah nggak bisa dibatasi lagi ya Bapak ya. Sekarang kita nggak cuman yang kayak, kalau misalnya dulu kita cuman terbatas oleh masing-masing prodi aja. Kita nggak bisa kemana-kemana. Tapi karena analisis data ini kita bisa mencakup ke semuanya. Kita Ya. bisa ke sana. Kita bahkan kita yang nggak belajar soal medik segala macam aja tadi ada loh ternyata Ada. ilmu komunikasi yang ngebahas soal Medik. medik dan lain sebagainya. Komunikasi terapeutik. Terapeutik itu dia. Terapeutik. Aduh berat sekali. Komunikasi kesehatan. Betul, Iya. komunikasi kesehatan dan ternyata dipakai di semua sektor. Iya, komunikasi itu digunakan oleh semua sektor. Maka berarti pijakannya siapa? Inner circle-nya mana? Komunikasi kan? Komunikasi. Berarti komunikasi itu mampu menguatkan banyak bidang. Oke. Apalagi sekarang kita dapat tantangan baru nih, disruptif ini. Informasi kan masuk masuk hoax apa terus. enggak kita bingung Betul. dan sebagainya. Iya, Pak. Tapi kalau orang komunikasi tahu betul bagaimana mengelola informasi Betul. Betul. sehingga menjadi powerful, the power of The communication. power of communication, Oke. bener banget. Aduh nggak berhenti-berhentinya ngomongin soal adu dan adu karena ternyata Iya. ilmu komunikasi seajaib itu ya Irfan. Seajaib itu. Real nggak Mbak menyesal Bang. kan? Real nggak menyesal untuk masuk prodi ini? Enggak jadi menyesal Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf Bapak. Mohon maaf. Berarti tadinya menyesal nih. Enggak jadi menyesal. Soalnya bisa masuk kemana-mana Pak. betul. Jadi dari ke medik, lalu Betul. ke
mana lagi perusahaan-perusahaan itu ternyata banyak yang nyari. Betul, dan semuanya dipakai ternyata ilmu komunikasi. Semuanya dipakai. Luar biasa ya itu. Iya. Luar biasa ngobrolin soal banyak hal banget hari ini Eke Mania. Ngobrolin soal analisis data, bahkan keterkaitannya dengan komunikasi organisasi, jejaringan, bahkan sampai bagaimana analisis data itu diaplikasikan di semua sektor. Tadi udah ada pariwisata ternyata nyambung. Perhotelan nyambung. Medis nyambung. Nyambung juga. Semuanya nyambung ternyata. Semua topik semuanya dibahas dan kita bisa ngelakuin 3 step tadi. Jangan lupa tadi ada redo tadi, explanation, dan yang terakhir adalah prediction. Betul, ternyata kita orang-orang hebat ya, anak ilmu komunikasi ya. Oh iya, jelas. Jelas, Pasti itu jelas. dia. Luar biasa sekali Eke Mania. Nah, mungkin dari Pak Irwan ini sendiri, supaya ini tidak terbatas jadi fasilitas yang tidak digunakan tapi bisa dipakai oleh semua orang dan bisa bermanfaat Bagi bisa, semua orang juga. bisa menghasilkan sumber daya manusia yang super duper berkualitas dan setelah ini akan menghasilkan orang-orang yang mungkin gak dapat pekerjaan. Mungkin Bapak boleh kasih statement untuk semua anak-anak ilmu komunikasi yang masih worry di luar sana soal setelah ini bakal jadi apa sih? Ya, yang pertama pelajari komunikasi dengan benar dan baik. Benar dulu ya. Dikuatkan keilmuannya sehingga pola pikir kita akan benar. Baru kemudian kita perkuat lagi dengan keahlian-keahlian, skill-skill yang ada di lab-lab ini. Betul. Akhirnya tidak cuman ilmunya yang kuat, skillnya juga kuat. Betul. Terus yang ketiga kita kuatkan dengan pijakan baru di komunikasi, yaitu komunikasi digital. Dengan komunikasi digital itu akhirnya kita punya dasar pijakan yang bagus. Komunikasi big data. Akhirnya sekarang semuanya ada pijakan yang kuat. Sehingga ketika kita dalam sebuah keilmuan, kita sudah kuat di situnya. Di ilmunya kuat, di keahliannya kuat. Prakteknya kuat. Semuanya udah kuat berarti Pak. Udah ada pondasi berarti buat terjun ke dunia kerja itu tersebut. Betul. Dan kemarin enggak usah jauh-jauh. UAS saja waktu dijalankan di sini prakteknya kan sudah langsung bisa. Langsung bisa nunjuk nih, aku posisinya di situ. Hore, aku ada di situ. Terus kemudian aku ngomong apa, dengan siapa, pembicaraannya apa. Ternyata aku satu klaster dengan ini loh. Kenapa sih itu? Nah, itu aja sudah sangat luar biasa, apalagi ketika itu kita implementasikan pada banyak bidang keilmuan. Benar. Kita support itu pada berbagai keilmuan. Berarti yang dibutuhkan siapa? Kita dong. Betul. Kembali lagi. How amazing communication is ya ternyata. Luar biasa banget, tidak terbatas, tidak terlimitasi. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak ya. Hari ini obrolannya super duper berdaging banget ya Irfan. Iya. Kayaknya harus sering-sering ngobrolin soal hal-hal yang berbau dengan analisis data. Mungkin setelah ini bakal ngobrolin soal berbagai macam topik specifically ya. Ngobrolin mental health, ngobrolin apa itu. Langsung kita tunjukin di TV besar ini. Ngobrolin dan langsung kelihatan nanti dari Note XL ya. Ini kira-kira siapa yang ngebahas apa, ini yang ngebahas apa. Ini dari ngebahas jaringannya. apa, Betul. kanan ngebahas apa. Top influencernya siapa gitu. Itu dia. Luar biasa sekali lagi, terima kasih banyak Pak Irwan sudah menyempatkan waktu hari ini. Terima kasih Irfan. Terima kasih Kak. Terima kasih, luar biasa banget Eke Mania. Eke Mania jangan lupa banget ya Eke Mania. Masih banyak banget podcast yang super duper luar biasa. Kita akan sharing-sharing soal informasi luar biasa dengan narasumber yang luar biasa juga. Gak kalah tentunya ya. Setelah ini mungkin akan ada dari dosen lainnya bahkan ngobrolin soal hal-hal berdaging lainnya gitu ya Eke Mania. Jangan lupa buat Eke Mania yang mau tahu informasi lebih lanjut bisa banget untuk kunjungi nih di Instagramnya EKUPN Radio di @EKUPN Radio. Bisa juga di IG-nya ilmu komunikasi di Ikom Veteran Jawa Timur ya, Ukom UPN Jatim ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya mau kepoin Pak Irwan bisa banget di Instagramnya Pak Irwan di @Irwan_Dwi_Arianto. Luar biasa. Jangan lupa Eke Mania untuk selalu bersama-sama ya, ngobrol-ngobrol lagi di next podcast selanjutnya. Terima kasih Eke Mania, terima kasih sekali lagi Pak Irwan. Ciao Eke Mania. Dadah. Sekali lagi mungkin tagline kali ya buat closingan ya. Boleh Pak. Iya. Boleh Kak. Mungkin closingan ini untuk
sebagai hura-hura terakhir ini ya. Ketika nanti Gwen ngomong EKUPN Radio, boleh jawabannya Information and Entertainment Station, dilanjut EK Pots, makin tahu makin seru gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat EK Mania. Mari menutup bersama-sama dengan tagline luar biasa ini di EKUPN Radio, Information and Entertainment Station. EK Pots, makin tahu makin seru. Ciao EK Mania. Dadah.